Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bi salih sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat dosen pengampu ilmu tasawuf Pak Dedi, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian yang melihat diskusi kami pada malam hari ini. Di sini kami akan mempresentasikan tema yaitu Sunni Al-Ghazali. Mungkin di sini saya menjadi moderator. Sebelum itu, sebelum masuk kepada materi, saya akan membacakan teman-teman terlebih dahulu. Yang pertama mungkin ada saya sendiri, yaitu Adi Sukma Barkah. Yang kedua ada Jurna Jidan. Yang ketiga yaitu ada Septian Dwi Firman Nurholik. Yang keempat ada Anissa Rahma Amalia. Yang keenam ada Windy Latimala. Yang ketiga ada Suci Latifah. Mungkin langsung saja masuk kepada materi. Yang pertama, pengertian tasawuf sunni yang akan dibahas oleh Kang Jidan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Adi. Sini saya akan membacakan pengertian tasawuf sunni. Pengertian tasawuf sunni. Tasawuf sunni adalah bentuk tasawuf yang para penganutnya memagari atau mendasari tasawuf mereka dengan Al-Quran dan Al-Sunnah, serta mengaitkan keadaan, ahwal, dan tingkatan makomah rohaniyah mereka kepada kedua sumber tersebut. 1. Tasawuf sunni juga didefinisikan sebagai tasawuf yang berwawasan moral praktis dan bersandarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Tasawuf dalam perkembangannya diawali dari pemahaman makna institusi-institusi. Secara umum, terdapat beberapa ciri khas dari tasawuf sunni yang kemudian menjadi pembeda dari tasawuf filsafi. Ciri khas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Tidak menggunakan terminologi filsafat sebagaimana terdapat, lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia, kesinambungan antara hakikat dengan syariat. Next. Bentuk-bentuk tasawuf sunni tidak terlepas dari tokoh yang membawa dan juga mengembangkannya. Dari hal tersebut terdapat perbedaan-perbedaan unsur pemikiran antara tokoh satu dengan tokoh lain yang lebih ditonjolkan. Namun semua itu mempunyai persamaan syariat dan hakikat. Selain itu, dari segi sumbernya yaitu Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kang Jidan yang telah membahas terkait pengertian dari tasawuf sunni ini. Kita lanjut, tasawuf sunni Al-Ghazali yang akan dibahas oleh Teh Windy Latimala. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tasawuf sunni Al-Ghazali. Nah, di sini Al-Ghazali itu nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad ibnu Ahmad al-Tusi al-Syafi'i. Ia lebih dikenal dengan nama Al-Ghazali. Ia dilahirkan pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di suatu kampung yang bernama Ghazalah di daerah Tus yang terletak di wilayah Khurasan. Ayahnya, Muhammad, adalah seorang penenun dan mempunyai toko tenun di kampungnya. Ayahnya itu seorang pecinta ilmu yang bercita-cita tinggi. Ia selalu berdoa semoga Tuhan memberinya putra-putra yang berpengetahuan luas dan mempunyai ilmu yang banyak. Ia adalah seorang muslim yang soleh, yang taat menjalankan agama. Al-Ghazali telah menulis banyak buku, diantaranya adalah
maqasid al-falasifah, lalu tahafut al-falasifah, mi'yar al-ilm atau bidang filsafat, lalu al-iktisad fil i'tiqad, ar-risalah al-qudsiyah atau bidang ilmu kalam, lalu al-mustasfa, al-wajiz, al-wasit, al-basit atau bidang usul fiqh, ihya ulul din, lalu al-munqiz min al-dolal, minhaj al-abidin atau bidang tasawuf dan lain-lain. Setelah mengabdikan diri untuk ilmu pengetahuan, menulis dan mengajar, maka pada usia 55 tahun Al-Ghazali meninggal dunia di kota kelahirannya, yaitu Tus. Pada tanggal 4 Jumadil Akhir 505 Hijriah atau 19 Desember 1111 Masehi dalam pangkuan saudaranya Ahmad Al-Ghazali. Lalu selanjutnya ini konsep Al-Ghazali tentang tasawuf. Tasawuf itu berarti pembersih kalbu dari pergaulan makhluk, perpisahan dari perilaku sifat naluriyah, pengekang sifat-sifat manusiawi, upaya menjauhi ajakan-ajakan nafsu, menghiasi diri dengan sifat-sifat ruhaniyah, dan menekuni ilmu-ilmu hakikat, serta mengikuti syariat Rasulullah SAW. Menurut Al-Ghazali, tasawuf dimaknai sebagai ketulusan kepada Allah dan pergaulan yang baik dengan sesama manusia. Dan tasawuf mengandung dua unsur. Pertama, hubungan manusia dan Allah, dan hubungan sesama manusia. Kedua, hubungan tersebut didasarkan pada akhlak, hubungan kepada Allah didasarkan kepada ketulusan atau keikhlasan niat yang ditandai dengan menghilangkan kepentingan diri untuk melaksanakan perintah Allah. Sedangkan hubungan dengan manusia didasarkan atas etika pergaulan. Dasar-dasar tasawuf adalah memakan makanan halal dan mengikuti teladan Rasulullah SAW, baik dalam akhlak, perbuatan, dan perintah-perintahnya. Siapapun yang tidak mengikuti ajaran Al-Quran, mencatat hadis dalam konteks tasawuf tidak bisa diikuti. Karena ilmu kita terikat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, tasawuf yang benar itu adalah tasawuf yang menekankan kepada pengamalan syariat, moralitas, dan keikhlasan dalam beribadah. Tasawuf yang mengabaikan ketiga hal ini disebut dengan pseudo tasawuf atau tasawuf yang palsu. Imam Al-Ghazali memberikan penjelasan pendek yang menjadi pokok-pokok dalam tasawuf. Penjelasan pendek ini cukup memadai. Ia menyebutkan hablum minallah dan hablum minanas sebagai ajaran pokok dalam tasawuf. Dua pilar utama tasawuf ini disebutkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad untuk mengenalkan dunia tasawuf dan sufi kepada anak-anak. Dua ajaran pokok dalam tasawuf ini disampaikan dengan bahasa singkat dan sederhana agar mudah dimengerti kalangan anak-anak. Tasawuf awal merupakan ilmu, di tengahnya ada amal, dan di akhirnya ada anugerah. Maka dapat diartikan ilmulah yang membuka maksud yang dikandungnya, sedangkan amal mewujudkan apa yang dicari, dan anugerah merupakan penghantar kepada tujuan utamanya. Pemikiran Al-Ghazali tentang tasawuf ini tertuang dalam bukunya, yaitu Ihya Ulumuddin, sebuah kitab yang melukiskan suatu pikiran, suatu kesanggupan menghidangkan soal besar dalam susunan yang mudah, gabungan kejernihan otak dengan perasaan hati yang murni. Dan untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembalikan ke moderator. Baik,
Selanjutnya yaitu ajaran tasawuf menurut Al-Ghazali. Ma'rifat ukasyafah dan musyahadah merupakan konsep utama tasawuf Al-Ghazali. Corak tasawufnya adalah menanamkan pemikiran-pemikiran tasawuf tersebut melalui jalur resmi pemikiran Sunni yaitu fikih. Al-Ghazali menganggap bahwa ibadah tidak hanya berupa praktek zariyah semata, tetapi mencakup aspek batiniyah. Mukasyafah, musyahadah, dan ma'rifat hanya bisa terjadi di saat seorang sufi mampu menyatukan zahir dan batin, syariat dan hakikat dengan keimanan yang benar kepada Tuhan, serta selalu berbuat baik kepada ciptaannya. Bagi Al-Ghazali, mukasyafah adalah kebenaran ilahi. Argumentasinya dapat dimengerti melalui mimpi yang terkadang memberikan informasi berupa kepastian terjadinya peristiwa di masa depan. Selain mendapat mukasyafah, para sufi juga mencapai musyahadah. Musyahadah menjadikan para sufi mampu menyaksikan semua fenomena menakjubkan yang tidak bisa disaksikan di alam nyata. Klimaks dari itu semua adalah fana. Tahapan ini merupakan tahapan paling akhir dari upaya pendekatan para sufi dengan Tuhan. Dalam tahapan ini, mereka senantiasa akan menyaksikan dan merasakan kehadiran Tuhan. Next. Tokoh tasawuf lain serta ajarannya. Hasan al-Basri. Nama lengkapnya adalah Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar. Adalah seorang jahid yang amat masyhur di kalangan tabi'in. Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 21 Hijriah 632 Masehi dan wafat pada hari Kamis bulan Rajab tanggal 10 tahun 110 Hijriah atau 728 Masehi. Ia dilahirkan 2 malam sebelum Khalifah Umar bin Khattab wafat. Ia dikabarkan bertemu dengan 70 orang sahabat yang turut menyaksikan peperangan Badar dan 300 sahabat lainnya. Ajaran-ajaran tasawuf Hasan al-Basri yaitu perasaan takut yang menyebabkan hati tentram lebih baik daripada rasa tentram yang menimbulkan perasaan takut. Dunia adalah negeri tempat beramal. Maka barang siapa bertemu dunia dengan perasaan benci dan juhud, ia akan berbahagia dan faedah darinya. Yang telah bungkuk dan beberapa ditinggalkan mati suaminya. Banyak duka cita di dunia memperteguh semangat amal soleh. Baik, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih Teh Suci yang telah memberikan atau memaparkan. Lanjut untuk tokoh tasawuf lain serta ajarannya yaitu Robiah al-Adawiyah yang akan disampaikan oleh Kang Septian. Waktu dan tempat kami aturkan. Terima kasih kepada Kang Adi. Untuk selanjutnya yaitu tokoh tasawuf lain serta ajarannya. Yang kedua ada Robiah ad-Dawiyah. Nama lengkapnya adalah Robiah binti Ismail ad-Dawiyah. Pemberian nama Robiah dilatar belakangi oleh sensibilitas keluarganya. Sebagai anak keempat dari 4 bersaudara, di samping 3 orang putri lainnya, dari keluarga miskin di Basroh. Sedemikian miskinnya hingga minyak lampu untuk menerangi saat kelahirannya pun orang tuanya tidak punya. Robiah ad-Dawiyah lahir di Basro pada tahun 105 Hijriah dan meninggal pada tahun 180 Hijriah. Siti Robiah ad-Dawiyah adalah salah seorang perempuan sufi yang mengabdikan seluruh hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Robiah ad-Dawiyah juga adalah seorang perempuan yang alur kehidupannya tidak seperti wanita pada umumnya.
Ia terisolasi dalam dunia mistisme, jauh dari hal-hal dunia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Khalkan saat mengutarakan biografi Robiah Adawiyah, bahwa namanya adalah Ummu Khair Robiah binti Ismail Al-Dawiyah Al-Bashiriyah Al-Qisiyah. Ia merupakan simbolis utama paradigma kehidupan rohani Islam pada kurun kedua Hijriah. Robiah Ad-Dawiyah seumur hidupnya tidak pernah menikah. Dipandang mempunyai saham yang besar dalam memperkenalkan konsep cinta atau al-hub khasufi ke dalam mistisme dalam Islam. Sebagaimana seorang wanita zahibah, dia selalu menampik setiap lamaran beberapa pria. Ajaran-ajaran tasawuf Ad-Dawiyah yang pertama yaitu mahabbah, merupakan hal keadaan jiwa yang mulia yang bentuknya adalah disaksikannya atau kemutlakannya oleh Allah Subhanahu wa taala oleh hamba selanjutnya yang dicintainya. Ia juga menyatakan cinta kepada yang dikasihinya dan seorang hamba mencintai Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa mahabbah adalah satu istilah yang hampir selalu berdampingan dengan makrifah, baik dalam kedudukannya maupun dalam pengertiannya. Namun, kalau makrifah adalah merupakan tingkatan pengetahuan kepada Tuhan melalui mata hati atau al-qalb, maka mahabbah adalah perasaan dengan kedekatan dengan Tuhan melalui cinta atau roh. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang lain. Saya kembali lagi kepada moderator Kang Adi. Ya, terima kasih kepada Kang Septian ya yang telah memaparkan. Mungkin lanjut, yaitu tokoh tasawuf lain serta ajarannya, yaitu Junaid Al-Baghdadi yang akan disampaikan oleh Teh Anissa. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Kang Adi. Selanjutnya ada tokoh tasawuf lain serta ajarannya yaitu Junaid Al-Baghdadi. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Qasim Al-Junaid bin Muhammad Al-Qazaz Al-Nihawandi. Dia adalah seorang putra pedagang barang pecah belah dan keponakan Suri Al-Sakti serta teman akrab dari Haris Al-Muhasibi. Dia meninggal di Baghdad pada tahun 297 atau 910 Masehi. Dia termasuk tokoh sufi yang luar biasa, yang teguh dalam menjalankan syariat agama yang sangat dalam jiwa kesufiannya. Dia adalah seorang yang sangat faqih, sering memberi fatwa sesuai apa yang dianutnya, mazhab Abu Sauri, serta teman akrab Imam Syafi'i. Ajaran-ajaran tasawuf dari Al-Junaid itu dikenal dalam sejarah tasawuf sebagai seorang sufi yang banyak membahas tentang tauhid. Ia juga menandaskan bahwa tasawuf berarti Allah akan menyebabkan mati dari dirimu sendiri dan hidup di dalamnya. Peniadaan diri ini oleh Junaid disebut fana, sebuah istilah yang mengingatkan kepada ungkapan Qur'ani, segala sesuatu akan binasa kecuali wajahnya dan hidup dalam sebutannya baqo. Al-Junaid menganggap bahwa tasawuf merupakan penyucian dan perjuangan kejiwaan yang tidak ada habis-habisnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Ya, terima kasih Teh Anissa yang telah memaparkan. Mungkin lanjut, yaitu pengaruh yang ditimbulkan tasawuf Sunni. Salah satu pengaruh yang ditimbulkan tasawuf Sunni yang paling menonjol pada masa Al-Ghazali karena mampu memadukan syariat dan hakikat. Pengaruh terhadapnya generasi berikutnya bahwa bahkan sering dijadikan rujukan sampai saat ini, antara lain Ihya Ulumuddin, Wilayat Al-Hidayah, Miskat Al-Anwar, dan sebagainya, terutama oleh golongan Sunni, sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa kekayaan ilmu yang ditinggalkan Al-Ghazali yang dianggap lengkap setelah Al-Quran dan Al-Hadis adalah Ihya Ulumuddin atau Qadol Ihya Yakunu Quran. Simpulan tasawuf Sunni adalah salah satu tasawuf yang dapat digunakan untuk mendekati diri kepada Allah hingga konsep makrifat yang meniadakan hijab antara Allah dengan seorang sufi dengan berbagai tokoh dan ajaran berbeda. Namun tasawuf Sunni berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, menjadikan ajaran itu menjadi satu kesatuan, tergantung seseorang menempuh jalan tak tahu akan menggunakan ajaran dari siapa. Pengambilan jalan
tahu akan membuat manusia semakin tinggi tingkat spiritualitasnya dan tidak tertarik dengan dunia yang fana. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih kepada dosen pengampu kita yang sudah memberikan saran dan insight yang baru di mata kuliah hari ini. Dan juga terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah menyimak sampai akhir. Harapannya apa yang kita diskusikan bisa menjadi manfaat untuk ke depan. Karena dirasa diskusi kita sudah cukup, maka saya sebagai moderator akan menutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.